Film berjudul Love Lies ini menceritakan tentang pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh sang kekasih dengan sahabat sendiri. Demi membalaskan dendamnya, dia rela melakukan apa saja. Bagaimanakah kisah seterusnya? Yuk kita terus ke ringkasannya. Film berlatarkan pada zaman Joseon, yang mana zaman ini masih dijajahi oleh Jepang di Korea. Pada suatu hari, ada anak perempuan bernama Soyul sedang menyanyikan lagu tradisional Korea yang biasa disebut dengan jeongga. Soyul ialah anak kepada pemilik Gisaeng, yang mana ibunya juga mantan Gisaeng. Gisaeng ialah merupakan wanita penghibur yang dilegalkan oleh kerajaan pada zaman dulu. Kebiasaannya Gisaeng menghibur dengan bakat seni yang mereka pelajari. Tetapi ada juga wanita Gisaeng yang menghibur dengan cara berhubungan intim. Ketika para murid sedang mandi, tiba-tiba ada keributan dari luar. Di luar ada seorang ayah yang pemabuk menjual anaknya kepada manajer Gisaeng. Anak itu bernama Yeonhee. Yeonhee memohon kepada ayahnya agar dia tidak dijual, namun ayahnya tidak memperdulikannya. Pada siang harinya, Soyul menemui Yeonhee yang sedang mencuci pakaian. Karena kasihan melihat Yeonhee, Soyul pun coba mendekati Yeonhee untuk menghiburnya. Diketahui, Soyul dan Yeonhee mempunyai bakat yang sama, yaitu menyanyi. Namun aliran nyanyian mereka berbeda. Soyul berbakat menyanyikan lagu tradisional, sedangkan Yeonhee lebih kepada pop. Namanya juga anak kecil, mereka berdua langsung menjadi akrab hinggalah mereka tumbuh dewasa. Pada suatu hari tahun 1940-an, tibalah keputusan penentuan kelulusan mereka sebagai Gisaeng. Jika mereka mendapatkan payung merah, itu menandakan mereka lulus menjadi Gisaeng yang bertugas untuk memenangkan hati lelaki dengan seni mereka. Dan jika mendapatkan payung biru, maka mereka tidak lulus dan terpaksa memenangkan hati lelaki dengan melalui hubungan intim. Soyul dan Yeonhee sama-sama mendapatkan payung merah. Mereka pun berfoto bersama. 명심하거라. 매일매일 정가를 부르고 또 그게 그 세계에 빠져들었다. Pada keesokan harinya, Soyul memberikan hadiah untuk Yeonhee, yaitu sebuah piring hitam dari penyanyi pop kesukaan Yeonhee. Penyanyi itu bernama Lee Nan-yeong. Namun, Yeonhee sedih karena dia tidak bisa memberikan hadiah apapun kepada Soyul. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu dengan Soyul. Soyul pun tahu siapa yang ingin menemuinya. Sesampainya di luar, ternyata orang itu ialah kekasihnya Soyul yang baru pulang dari Italia. Dia bernama Yeonwoo. 어떻으냐? 뭐가요? Saat mereka berada di restoran, Yeonwoo memuji kecantikan Soyul. Dia berkata di matanya tidak ada lagi wanita yang lebih cantik dari Soyul. Namun Soyul berkata, bukankah ibunya Yeonwoo tidak akan pernah bisa menerima seorang Gisaeng untuk menenangkan hati kekasihnya? Yeonwoo menjawab, dia ialah anak muda zaman sekarang. Cintanya tidak akan terhambat oleh norma konvensional itu. Dia berjanji akan menikahi Soyul 2 tahun lagi. Saat di perjalanan pulang, Soyul melihat piring hitam Lee Nan-yeong di sebuah toko. Soyul berkata dia sangat ingin bertemu dengan Lee Nan. Lagu favoritnya ialah berjudul Mimpi Musim Semi.
yang pencipta dan penulis liriknya bernama Choi Chi-rim. Mendengar kekasihnya itu, Yeonwoo hanya bisa terdiam. Pada pagi harinya, Ibu Soyul mendapatkan telepon dari tentara Jepang. Tentara memintanya untuk mengirim seorang gisaeng terbaik ke rumah petinggi Jepang pada jam 8 malam hari ini. Tentu saja Soyul lah yang akan dibawa ke sana. Soyul pun diminta untuk bersiap. Ketika Soyul sedang berdandan, tiba-tiba datanglah Yeonwoo yang ingin mengajak Soyul untuk pergi ke rumah temannya. Namun Soyul menolak karena dia ada pertunjukan pada jam 8 malam. Mengetahui hal itu, Yeonwoo pun berjanji akan menghantarkan pulang Soyul sebelum jam 5. Setelah sampai di rumah temannya Yeonwoo, betapa kagetnya Soyul karena temannya Yeonwoo ialah Lee Nan-yeong, yaitu penyanyi pop kesukaannya Soyul. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata lagu-lagu yang dinyanyikan Lee Nan-yeong diciptakan oleh kekasihnya, yaitu Yeonwoo. Soyul pun tidak percaya karena nama yang tertulis bukan Yeonwoo, tetapi Choi Chi-rim. Lee Nan-yeong pun menjelaskan itu nama alias dari Yeonwoo. Karena sangat senang bertemu idolanya, dia memberitahu Yeonhee sahabatnya untuk datang ke tempatnya. Lalu Lee Nan meminta Soyul untuk menyanyikan sebuah lagu Jeongga. Dengan sedikit malu, Soyul pun menyanyikannya. Sesampainya Yeonhee di sana, Soyul dimarahi oleh manajer ibunya. Dia pun pulang bersama manajer. Ketika Yeonhee mau naik mobil bersama Soyul, tiba-tiba Soyul langsung menutup pintu mobil. Dia berkata Yeonhee harus tinggal dan masuk ke dalam rumah. Soyul pun menitipkan Yeonhee kepada Yeonwoo. Malam pertunjukan pun tiba. Soyul terlihat cantik ditambah lagi dengan nyanyian tradisionalnya. Ibunya pernah berkata bahwa petinggi Jepang bernama Gukjang ini sangat dingin. Tetapi dia mempunyai seni nilai yang tinggi. Soyul harus mendapatkan hatinya. Dengan bakat yang dimilikinya, akhirnya Gukjang pun jatuh hati kepada Soyul. Lalu Soyul dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu ialah tempat pemandian, yang mana Soyul diminta membersihkan tubuhnya dan memakai gaun berwarna putih. Ini bermaksud Soyul harus melayani Gukjang dengan berhubungan intim. Mengetahui hal itu, tentu saja Soyul menolak. Dia berkata, dia tahu bahwa aspirasi kesenian yang dimiliki Gukjang sangatlah tinggi. Jadi dia akan membalas kebaikan Gukjang dengan nyanyiannya. Soyul hanya bisa memberikan suaranya, bukan dengan yang lainnya. Mendengar itu, Gukjang hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah, Soyul menemui ibunya. Dia berkata, bukankah ibu pernah bilang bahwa seorang gisaeng tingkat pertama tidak boleh dipetik? Lalu ibunya menjawab, gisaeng ibarat bunga. Jika bunga itu dipetik, maka bunga itu memerlukan sebuah vas. Gisaeng akan merekah dengan cara memberikan apa yang diinginkan oleh lelaki. Dengan menahan emosinya, Soyul menjawab, berarti seorang gisaeng ialah seorang pelacur. Keesokan harinya, pasangan kekasih ini sedang membicarakan tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh Yeonwoo. Yeonwoo berkata dia mau Soyul menyanyikan lagu yang dia ciptakan. Karena dengan sebuah lagu dapat menciptakan semangat rakyat Joseon dan dapat menghayati penderitaan mereka saat sekarang ini. Dia ingin Joseon kembali bangkit dan bersemangat.
Pada malam harinya, Yeonwoo memberikan tiket konser Lee Nan-yeong kepada Soyul. Soyul pun merasa sangat senang dan dia mau mengajak Yeonhee untuk pergi bersamanya. Saat Yeonwoo ingin pulang, Soyul berkata dia suka dengan Jeongga, tetapi dia berjanji akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Yeonwoo dan dia ingin menjadi semangat Joseon. Pada besok malamnya, mereka bertiga menghadiri konser Lee Nan-yeong. Setelah selesai bernyanyi, Lee Nan berkata bahwa beberapa hari yang lalu dia mendengar suara yang sangat merdu dari seorang gadis. Saking merdunya, dia tidak bisa tidur. Serta penyanyi itu berhasil membuat dia bahagia kembali. Dan sangat beruntung karena gadis itu berada di acara ini. Lalu Lee Nan meminta gadis itu untuk bernyanyi. Mendengar kata-kata itu, Soyul pun merasa malu dan terharu. Namun senyumannya seketika hilang karena gadis yang dimaksud ialah Yeonhee. 지금 이 자리에 있다니 한번 들려줄 거죠? 서연이 양? 얼른. Hatinya Soyul sedikit kecewa, ditambah lagi kecemburuannya apabila dia melihat sang kekasih sangat terpesona dengan nyanyian Yeonhee. Setelah mendengar Yeonhee bernyanyi, Yeonwoo pun meminta agar Yeonhee mau masuk ke manajemennya. Awalnya Yeonhee tidak percaya bahwa Yeonwoo ialah seorang pencipta lagu. Ditambah lagi dia telah berjanji kepada Soyul yang tidak akan pernah meninggalkan nyanyian Jeongga. Namun setelah dia selidiki dan kata-kata dari Yeonwoo yang mengatakan bahwa suara nyanyian Yeonhee akan menjadi semangat untuk Joseon. Dan pada akhirnya Yeonhee pun mau masuk ke manajemennya Yeonwoo. Dengan berat hati, Yeonhee memberitahukan tentang semua itu. Mendengar penjelasan sahabatnya, betapa hatinya sakit. Lalu dia langsung menemui Yeonwoo. Di sana, Soyul mengungkapkan kesakitan dan kecemburuannya terhadap Yeonhee. Dia berkata, mengapa bukan dia yang dipilih? Yeonwoo menjawab, dia meminta maaf karena saat ini lagunya membutuhkan Yeonhee. Dan dia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak punya hati terhadap orang lain selain Soyul. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dia berjanji akan membuatkan lagu untuk Soyul. Mendengar itu, Soyul menjadi tenang. Karir Yeonhee pun dimulai. 그게 제일 중요하거든. 이래 좋다. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya berkat usaha Yeonhee, dia berhasil membuat piring hitamnya sendiri. Dia pun membagi kebahagiaannya kepada sahabatnya. Dengan senangnya, Soyul menerima piring hitam pertama Yeonhee dan mendapatkan tiket konser Yeonhee sebelum albumnya dirilis. Yeonhee berkata bahwa lagunya belum sah dirilis. Dia harus mendapatkan izin dari gubernur dulu. Beberapa hari kemudian, Soyul menghadiri pertunjukan pertama Yeonhee.
Setelah acara selesai, terlihat Soyul berusaha menghindari Yeonwoo. Namun ketika dia ingin pulang, tidak sengaja Yeonwoo bertemu dengan Soyul. Dengan kecewanya, Soyul berkata bahwa dia sedang menunggu ajakan dari Yeonwoo sendiri. Namun Yeonwoo tidak pernah mengajaknya. Lalu mereka pun merayakannya bersama-sama. Agar lebih meriah lagi, Yeonhee mengajak Soyul untuk bernyanyi bersama. Ketika Soyul dan Yeonhee bernyanyi, tiba-tiba pandangan Yeonwoo lebih fokus kepada Yeonhee, bukan kekasihnya. Dia pun merasa aneh dengan perasaan itu. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Soyul melihat bunga. Dia pun memutuskan kembali ke tempat Yeonhee untuk memberikan bunga kepada Yeonhee. Di tempat Yeonhee, Yeonwoo mencoba mengobati kakinya Yeonhee yang terluka. Tiba-tiba timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Dan lalu yang mereka tidak ketahui bahwa Soyul telah melihat mereka berdua. Tidak ada perempuan yang tidak sakit hatinya apabila melihat kekasihnya mengkhianati cinta tulusnya. Setelah apa yang terjadi, Soyul benar-benar merasakan sakitnya dikhianati cinta. Karena perasaan yang sangat kecewa, dia pun memutuskan untuk membalas dendamnya. Keesokan harinya, kemesraan Yeonwoo dan Yeonhee semakin menyerlah. Ditambah lagi karirnya Yeonhee yang semakin dikenal, sehingga Yeonhee berhasil masuk ke dalam koran utama. Di sisi lain, Soyul langsung menemui Gukjan yang pernah dia tolak dulu. Soyul pun merelakan menjual dirinya kepada Gukjan agar bisa menjadi seorang penyanyi terkenal. Dengan bantuan Gukjang, piring hitamnya Yeonhee ditolak oleh istana gubernur, sehingga piring hitam Yeonhee sebanyak 5.000 keping dihancurkan oleh tentara Jepang. Ini semua ulahnya Soyul yang ingin menghancurkan hidupnya Yeonhee dan Yeonwoo. Namun, walau apapun yang terjadi, mereka berdua semakin saling mencintai. Berbeda dengan Soyul, dengan bantuan dari Gukjang, dia berhasil menjadi penyanyi terkenal. Namun hanya sedikit yang menyukai nyanyian Soyul. Bahkan piring hitamnya hanya terjual sebanyak 20 keping saja. Dia tahu dan dia sadar akan kekurangannya. Tetapi karena hati yang sudah menyimpan rasa sakit dan dendam, dia sama sekali tidak peduli tentang itu semua. Bahkan nama Yeonhee lebih disukai daripada dia. Meskipun begitu, dia malah merasa bahwa lagu-lagu itu memang tidak cocok untuknya. Maka dari itu, dia meminta kepada produser untuk mencari penulis lirik lagu bernama Yeonwoo. Karena frustasi dengan apa yang terjadi, Yeonwoo tidak sengaja telah melukai tentara Jepang ketika dia sedang mabuk di sebuah bar. Akibat dari itu, dia dipenjarakan untuk beberapa tahun.
Mengetahui hal itu, Soyul pun menemui Yeonwoo. Soyul berjanji akan segera mengeluarkan Yeonwoo. Tetapi Yeonwoo malah menanyakan keberadaan Yeonhee, dan Yeonwoo mau mengatakan sesuatu kepada Soyul. Karena tahu apa yang akan dikatakan Yeonwoo, Soyul lebih memilih pergi dari sana. Lalu dia pergi ke tempat rekaman Yeonwoo. Di sana Soyul tidak sengaja bertemu dengan temannya Yeonwoo. Dia meminta Soyul memberikan surat izin serta bisanya Yeonwoo dan Yeonhee untuk pergi ke Italia. Ternyata mereka berdua berencana akan tinggal di Italia untuk belajar musik. Mendengar itu menambah kesakitan yang Soyul rasakan. 둘이 떠난다고요? 부탁해요, 솔씨. 갈게요. Dia meminta kepada Kujang agar tidak melepaskan Yeonwoo dan melarang Yeonwoo bertemu dengan sesiapapun. Beberapa hari kemudian, Yeonhee menemui Soyul. Yeonhee mengucapkan selamat kepada Soyul atas albumnya. Lalu dia bertanya apakah Soyul tahu keberadaan Yeonwoo pacarnya. Dengan berpura-pura kaget, Soyul pun bertanya, sejak kapan mereka berdua menjadi kekasih? Soyul berkata lagi, Yeonhee seharusnya tidak mempercayai Yeonwoo. Namun Yeonhee menjawab dia akan tetap mempercayai Yeonwoo karena Yeonwoo berjanji akan selalu bersama dirinya. Dan dia percaya bahwa Yeonwoo sedang mencari dirinya. Mendengar itu, Soyul hanya bisa terdiam. Dia pun berpura-pura simpati kepada Yeonhee. 연희야, 찾고 있을 거야 지금도. 오라버니 아니어도 레코드는 Lalu Yeonhee bertanya apakah ada tempat yang bisa dia diizinkan bernyanyi, karena dia sangat ingin bernyanyi. Dengan teganya, Soyul menghantar Yeonhee ke tempat para tentara yang mata keranjang. Karena Yeonhee mau diperkaos, dia pun mencoba melawan tentara Jepang itu dengan menusuk leher tentara itu sampai mati. Kemudian manajer menemukan Yeonhee yang pingsan di luar pagar. Dia pun segera membawa Yeonhee ke dalam rumah. Yeonhee pun dirawat oleh ibunya Soyul dan Soyul. Pada keesokan paginya, tentara Jepang datang ke rumah untuk mencari Yeonhee. Satu persatu kamar di sana digeledah oleh tentara Jepang. Ketika pintu kamarnya Yeonhee hampir dibuka, dengan terpaksa Soyul mengatakan bahwa dia ialah selir kepada petinggi Jepang, yaitu Kukjang. Soyul mengatakan orang yang mereka cari tidak berada di sini. Mendengar itu, tentara Jepang pun terpaksa meninggalkan rumahnya Soyul. Namun di sisi lain, Yeonhee mendengar semua pengakuan dari Soyul. Pada malam harinya, Soyul menemui Yeonhee. Yeonhee berkata, ternyata semua ini adalah perbuatannya Soyul. Ketika Yeonhee ingin pergi dari sana, Soyul berusaha menahan Yeonhee agar tidak pergi. Namun apapun usahanya, Yeonhee tetap pergi dari sana. Di tengah lebatnya hujan, Yeonhee bertanya kepada Soyul, kenapa Soyul melakukan semua ini? Soyul pun menjawab, ini semua akibat perbuatan Yeonhee yang merampas semuanya dari Soyul. Soyul berharap agar Yeonhee sirna dari dunia ini. Jika Yeonhee tidak ada, maka dia tidak akan seperti ini. Namun Yeonhee menjawab, dia merasa tidak pernah merebut apapun dari Soyul. Yang merubah hidupnya seperti ini ialah Soyul sendiri. Yeonhee tidak mau lagi mengaku Soyul ialah temannya, serta dia mengatakan Soyul hanyalah seorang pelacur. 너 그저 더러운 장녀야!
Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba datanglah para tentara Jepang yang mau menangkap Yonhee. Tetapi karena Yonhee mencoba melarikan diri, dia telah ditembak hingga mati. Meskipun ada dendam, namun Soyul masih tetap menyayangi Yonhee. Setelah keluar dari penjara dan mengetahui bahwa Soyul lah yang melakukan semua ini, Yeonwoo pun pergi menemui Soyul. Namun dia tidak tahu bahwa Yonhee telah tiada. Kemudian Soyul bertanyakan janji-janjinya Yeonwoo yang pernah dia katakan kepada Soyul. Lalu dia berkata lagi, cinta yang Yeonwoo berikan ialah cinta dusta. Namun hingga detik ini, Soyul masih mencintai Yeonwoo dan itu tidak akan pernah berubah. Tetapi Yeonwoo lebih menanyakan di mana keberadaan Yonhee. Dengan tenang, Soyul menjawab bahwa Yonhee telah mati. Lalu dia berkata lagi, seharusnya Yeonwoo bertanya mengapa Soyul menjadi seperti ini. Seperti yang pernah diucapkan kekasihnya, Yeonwoo menjawab, Soyul lah yang merubah hidupnya sendiri. Lalu Soyul meminta janjinya Yeonwoo akan membuatkan sebuah lagu tentang dirinya. Dengan terpaksa dan hati yang terluka, Yeonwoo pun membuatkan sebuah lagu untuk Soyul. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Korea mengumumkan kemerdekaannya. Para gisaeng yang melayani tentara Jepang diusir oleh rakyat Korea, termasuklah ibunya Soyul. Namun Soyul berhasil melarikan diri sebelum dia ditemukan oleh mereka. Pada saat itu juga Yeonwoo lebih memilih menyusul kekasihnya. Pada tahun 1991, setelah 50 tahun berlalu, telah ditemukan benda bersejarah, yaitu sebuah piring hitam. Ternyata piring hitam itu ialah piring hitam Yonhee yang pernah diberikan kepada Soyul. Lalu pihak media pun mengumumkan kepada sesiapapun yang mengetahui tentang Yonhee agar segera menghubungi mereka. Mengetahui berita itu, Soyul yang sudah tua pun menemui pihak media. Dia mengaku bahwa dia ialah Yonhee. Lalu ada seorang pria dari salah satu krunya media menunjukkan piring hitamnya Yonhee dan piring hitamnya Soyul. Pria itu berkata, sepertinya lagu Soyul telah menjiplak lagunya Yonhee, dan lagunya Soyul tidak sebagus lagunya Yonhee. Namun ada satu lagu yang membuat dia merasa memahami perasaan yang dirasakan oleh Soyul, yaitu lagu yang berjudul Cinta Dusta. Ternyata lagu itu ialah ciptaan terakhirnya Yeonwoo untuk Soyul. Di belakang lirik lagu, dia menuliskan bahwa dia tidak mencintai Soyul. Cinta yang pernah dia berikan telah berdusta. Namun, dia berharap agar Soyul tidak kehilangan dirinya sendiri, walaupun dia telah kehilangan cinta dari Yeonwoo. Itulah ringkasan film dari Love Lies. Sesuai dengan judulnya, cinta yang dirasakan Soyul telah didustakan. Yang lebih menyakitkan lagi, cintanya direbut oleh sahabatnya sendiri.
Akibat dari rasa sakit dan dendamnya telah membuat hidupnya hancur. Pesan yang boleh kita ambil ialah jika seseorang tidak menginginkan kita lagi, lebih baik kita menjauh darinya. Meskipun itu sangat sulit, tapi percayalah semua akan indah pada waktunya. Saya ucapkan terima kasih karena sudi menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간